Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Indra Irawan dari kelas K221 Manajemen Non-Reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview ujian akhir semester mata kuliah simulasi bisnis dengan tema strategi dan pengembangan bisnis. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian. Strategi pengembangan bisnis adalah proses menyelaraskan praktek pengembangan bisnis dengan tujuan strategis organisasi. Fokusnya adalah untuk meningkatkan penjualan dan menemukan cara inovatif untuk mendapatkan pelanggan dengan memberikan persyaratan yang sudah disepakati. Nah, kemudian, mengapa hal tersebut penting? Karena strategi pengembangan bisnis meningkatkan basis pelanggan, perolehan prospek, penjualan, dan kepuasan karyawan. Dengan menerapkan proses dengan benar, pangsa pasar bisnis yang dijalankan juga dapat meningkat. Pangsa pasar bisnis adalah persentase bisnis dari total penjualan di pasar tertentu. Nah, pengembangan bisnis yang strategis dapat menciptakan budaya inovatif yang memotivasi anggota tim untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Nah, kemudian terdapat jenis-jenis strategi bisnis. Di sini saya menyebutkan ada 6. Yang pertama strategi produksi, yang kedua strategi pemasaran, yang ketiga strategi promosi, yang keempat strategi keuangan, yang kelima strategi SDM, dan yang keenam strategi fungsional lainnya. Nah, kemudian saya langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama strategi produksi. Nah, strategi produksi ini menetapkan hal-hal yang menjadi produk unggulan, produk kompetitif, produk baru, sesuai dengan kompetensi pokok yang sudah dimiliki. Nah, kemudian terdapat strategi pemasaran. Jadi di dalam strategi pemasaran ini adalah dengan menetapkan pasar yang akan digarap, kondisi pasar yang diinginkan, dan sebagainya. Kemudian terdapat strategi promosi juga nih. Strategi promosi ini merupakan kelanjutan dari pemasaran dan produksi, yaitu promosi yang hendak diluncurkan, media yang akan digunakan untuk promosi, dan sebagainya. Kemudian terdapat strategi keuangan. Berkaitan dengan pendanaan serta ketersediaan dana, baik untuk produksi, pemasaran, maupun bagian fungsional lainnya, dari mana dana tersebut didapat dan cara penggunaannya. Kemudian yang gak kalah penting juga adalah strategi sumber daya manusia. Nah, strategi sumber daya manusia ini merupakan strategi yang paling penting dan mencakup seluruh fungsi manajemen. Pemilihan sumber daya manusia ini harus tepat dan berkompeten pada bidang yang tepat, sangat diperlukan karena ini adalah sesuatu strategi yang paling penting menurut saya. Nah, selanjutnya adalah strategi fungsional lainnya berkaitan dengan pihak luar seperti supplier, konsultan, agen, dan sebagainya dengan memperhatikan transparansi, kejujuran, serta keterbukaan. Nah, di sini saya juga membahas ada 4 strategi pertumbuhan dasar untuk pengembangan bisnis. Yang pertama ada penetrasi pasar, yang kedua ada pengembangan produk, yang ketiga ada pengembangan pasar, dan yang keempat adalah diversifikasi. Baik, langsung saja kita review materinya. Yang pertama ada penetrasi pasar nih. Jadi penetrasi pasar adalah mengukur seberapa banyak pasar yang didapat dan dikendalikan. Pada dasarnya ini adalah ukuran bagaimana kita bisa bersaing dengan perusahaan lain yang menawarkan produk atau layanan yang sama. Seperti misalnya nih, ada beberapa produk soda. Pemimpin pasar adalah Coca-Cola tentunya. Pepsi Cola berada di urutan kedua, diikuti oleh merek lainnya. Nah, penetrasi pasar ini akan mempengaruhi strategi pemasaran dan pertumbuhan perusahaan. Misalnya, jika kita adalah pemimpin pasar, kita akan memiliki pengenalan merek yang baik. Tujuan kita adalah untuk mempertahankan posisi dan waspada terhadap pesaing yang mencoba mencuri pangsa pasar kita. Cara terbaik untuk mempertahankan posisi kita adalah dengan inovasi yang konsisten. Nah, yang kedua terdapat pengembangan produk. Jadi, pengembangan produk ini mengacu pada semua tahapan membawa produk ke pasar. Dimulai dengan memunculkan ide kita, kemudian menguji permintaan, menambahkan fitur, menguji, dan merilis produk. Nah, setelah produk dirilis ini, kita dapat melakukan pembaharuan pada produk yang sudah diluncurkan. Nah, di sini saya menjelaskan metodologi Lean Startup. Jadi, metodologi Lean Startup ini adalah salah satu teori terpenting yang terkait dengan pengembangan produk. Nah, ide dasarnya adalah si A nih menguji permintaan produk kita dengan merilis minimum
viable product atau MVP. Nah, kita kemudian meningkatkan produk setelah kita melihat ada permintaan untuk penawaran produk atau layanan kita. Nah, startup harus menggunakan model ini nih. Nah, lebih sulit bagi perusahaan mapan untuk menggunakan metodologi Lean Startup. Mengeluarkan produk dengan banyak bug misalnya dapat menghasilkan pers negatif yang dapat mempengaruhi reputasi merek kita. Nah, kemudian ada pengembangan pasar. Nah, pengembangan pasar adalah strategi pertumbuhan untuk mengidentifikasi tempat baru untuk menjual produk yang sudah ada. Nah, pasar baru ini bisa berupa kota, negara, atau pasar sasaran baru. Proses pengembangan bisnis dapat membantu perusahaan membuat strategi untuk memasuki pasar. Nah, contohnya pengembangan pasar antara lain Amazon mencoba memasuki pasar India, atau Tesla membangun pabrik mobil di Cina. Nah, kedua strategi ini adalah tentang mencari pelanggan baru untuk layanan dan produk yang ada. Nah, kemudian ada diversifikasi. Nah, apa sih diversifikasi ini? Jadi diversifikasi adalah di mana perusahaan menciptakan produk baru untuk pasar baru. Ini adalah strategi pertumbuhan berisiko tinggi. Nah, banyak perusahaan telah mencoba banyak perusahaan telah mencoba diversifikasi dan gagal. Misalnya, Google menghabiskan miliaran dolar untuk Google Plus. Tetapi produk itu seharusnya bersaing dengan Facebook. Namun, setelah diluncurkan, produk itu ternyata gagal. Nah, tetapi ada tetapinya nih. Jadi diversifikasi juga dapat menyebabkan pertumbuhan yang cepat. Ada banyak contoh perusahaan yang telah berputar ke ceruk baru atau ke versi baru dan tumbuh dengan cepat. Nah, kemudian saya menjelaskan juga 5 tips strategi yang optimal. Nah, yang pertama ada fokus pada perolehan prospek. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara departemen penjualan dan pemasaran. Yang ketiga, menetapkan anggaran. Yang keempat, menggunakan platform digital. Yang kelima adalah bangun inisiatif respon pertama. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fokus pada perolehan prospek. Saat menerapkan strategi pengembangan bisnis, cobalah untuk menemukan pelanggan potensial yang tertarik dengan produk atau layanan kita. Nah, kemudian pertimbangan untuk mengumpulkan prospek melalui sumber seperti iklan, media sosial, atau tombol CTA di situs web. Dengan berfokus pada perolehan prospek, membuat penjualan bisa menjadi lebih mudah jika kita sudah memiliki calon klien yang telah menunjukkan beberapa pertimbangan untuk produk kita. Nah, mencari prospek juga merupakan cara yang baik untuk tetap berhubung dengan basis pelanggan prospektif kita. Nah, kemudian yang kedua, mendorong kolaborasi. Nah, apa sih mendorong kolaborasi ini? Jadi, menerapkan rencana pengembangan bisnis secara efektif membutuhkan upaya yang kolektif. Nah, dengan meningkatkan komunikasi antara departemen penjualan dan pemasaran, membantu mencapai tujuan bisnis strategis kita. Nah, kampanye ini bisa lebih berdampak dan biasanya menghasilkan prospek yang terorganisir dengan baik. Nah, atur pertemuan tim dan sesi brainstorming atau bertukar pikiran untuk mendorong rencana pengembangan bisnis dan mengidentifikasi inisiatif untuk pertumbuhan jangka panjang. Nah, kemudian yang ketiga adalah menetapkan anggaran. Nah, sebelum mengimplementasikan rencana kita, pastikan kita menentukan cakupannya dan biaya inisiatif yang akan dikeluarkan. Nah, ini membantu kita tetap dalam anggaran yang dialokasikan dan menentukan kapan harus mengeluarkan uang lebih. Nah, memiliki anggaran juga membantu menentukan apakah rencana pengembangan bisnis strategis layak untuk diinvestasikan. Nah, misalnya jika dampak finansial dari rencana lebih besar daripada hasil yang diproyeksikan, kita mungkin perlu mengevaluasi kembali nih strategi dan teknik pengembangan bisnis yang sudah ada, atau merevolusi menjadi yang lebih baik atau mengevaluasi. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan platform digital. Nah, meningkatkan kehadiran online adalah aspek efektif dari setiap strategi pengembangan bisnis. Mempromosikan brand awareness dan membangun kepercayaan melalui jejaring media sosial dan konten digital. Nah, menggunakan platform
Menggunakan platform digital juga dapat membantu melacak demografi pelanggan. Misalnya kita dapat menggunakan lalu lintas situs web untuk lebih memahami bagaimana audiens target kita, menafsirkan strategi periklanan dan merespon produk baru. Nah, lalu yang tidak kalah penting adalah untuk proses menilai kesehatan keuangan bisnis. Sebaiknya menghindari pencatatan manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Nah, demikian. Mohon maaf. Yang kelima, membangun inisiatif respon pertama. Nah, dalam strategi pengembangan bisnis dapat dijelaskan bagaimana kita menghubungi prospek baru dan menindaklanjutinya, yaitu selalu pertimbangkan waktu tanggapan kita dan cobalah untuk melakukan kontak lebih awal atau respon pertama kita. Nah, pengembangan bisnis yang sukses biasanya berasal dari penerapan inisiatif dan rencana strategis yang sudah jelas. Nah, berikut materi yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.